Halo semuanya, kenalin aku Sofi Khairunisa dengan NIM H022418. Di sini aku akan menjelaskan beberapa acara atau tahapan yang ada di praktikum Sistem Informasi Geografis. Jadi di sini nanti kita akan eh, akan belajar ada 5 acara. Yang pertama itu nanti ada pengenalan website Inaki Portal dan juga georeferencing. Yang kedua ada digitasi peta. Yang ketiga SPL, satuan peta lahan. Yang keempat itu ada visualisasi data spasial 3D. Dan yang kelima itu ada layouting peta. Oke, nggak usah berlama-lama. Mungkin kita langsung aja mulai dari acara pertama. Acara pertama itu tentang pengenalan website untuk Inagio Portal. Ini di sini kita yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah uh, buka webnya. Ini tanah air Indonesia. Langsung aja kita. Oke, sebentar. Ini sebentar. Kita tunggu sebentar. Masih muter-muter. Nih, kalau pakai ini aja. Ini kita udah buka tadi buat websitenya. Karena yang search aja di eh, Google kalian. Kemudian kita cari, ya sebenarnya kita masuk kata daftar dulu teman-teman. Nah, ini nanti bisa masuk kata daftar dulu. Baru bisa lanjutin ke step selanjutnya. Nanti bakal kita unduh data di sini. Kita cari data yang ini, yang RBI cetak 25K ini. Oke, karena ini ada, eh ini langsung aja nanti teman-teman unduh datanya. Saya petaknya itu, kalau getasan itu ada kodenya 1408522 sama 524. Nanti tinggal diunduh aja. Oke, kalau udah, nanti kita akan jangan lupa diekstrak dulu. Lalu habis diekstrak, nanti bisa kita lanjutin ke proses selanjutnya, yaitu georeferencing. Oke, selanjutnya setelah kita download datanya dan kita ekstrak, kita langsung ke proses georeferencing. Georeferencing proses ini tuh bertujuan untuk eh, memberi koordinat pada data bersesuai dengan lokasi sebenarnya yang ada di permukaan bumi, sehingga bisa digunakan dalam analisis sistem informasi geografis. Buat caranya gimana? Yang pertama itu teman-teman bisa klik kanan pada layer, lalu properties. Kita harus atur lembar kerja kita, koordinatnya kita atur. Ini kita apply, kita oke kan. So, oke, habis itu setelah itu add data. Nanti datanya cari bentar, kita harus mencari dulu. Udah lama buat carinya. Oh, ada nggak SDG betasan. Oke, bukan. Oke, bentar. Kita teman-teman cari dulu ya buat itunya. Oke, setelah kita cari ketemu juga, ini ada yang 522. Kita langsung masukin aja teman-teman. Add yang 522. Kita tunggu dulu. Langsung kita tambahin juga yang 524. Ini yang ini folder referensi yang 524. Oke, add. Oke, habis itu kita akan klik salah satu layernya. Nah, di situ kita akan melakukan proses georeferencingnya. Ini kita akan memberikan titik kontrolnya, control point-nya di perpotongan titik koordinat. Ini nanti udah dari pojok kiri atas, terus pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan juga pojok kiri bawah. Jadi di mana? Jadi itu di sini ya. Nah, langsung aja kita kasih tinggal teman bisa.
klik di situ, klik kanan, input yang DMS, sorry, yang DMS. Nah, ini kita di gantinya itu buat yang longitude, itu tuh yang tegak menurun. Jadi ini sesuaiin. Jadi yang ini, kayaknya teman-teman jadi tinggal isi aja 110, terus 22 sama 30. Terus latitude-nya itu juga sesuaiin 07, 15 sama 00. Ini pencetnya yang ini, terus oke kan saja. Nanti ulangi di setiap ininya ya, pojok-pojoknya. Taruh di pojoknya, habis itu nanti bisa diklik ini update setelah ini di setiap petanya, nanti kalau udah selesai itu update ke referensi, jangan lupa. Oke. Ini kita proses lagi gini-gini. Ya udah ya teman-teman di sini. Terus habis itu tetap kita isi. Nah ini bukan yang DMS ya teman-teman, yang untuk DMS. Nah, ini diisi, disesuaikan. Mungkin kita percepat. Nanti teman-teman jangan lupa lanjut buat update georeferensinya di setiap petanya. Jadi bukan di setiap petanya, tapi di setiap habis 4 itu baru diupdate georeferensi. Oke, setelah itu ini setelah kita kasih di titik-titiknya, inilah jadinya georeferensi yang kita buat seperti ini. Oke, ini cukup untuk georeferensi. Kita lanjut ke cara 2. Jadi sekarang kita lanjut ke acara dulu, yaitu digitasi data. Jadi digitasi itu fungsinya itu untuk mengubah data kernel menjadi data digital. Di sini nanti kita akan mengubah datanya itu untuk menjadi data vektor, itu polygon, polyline, dan juga OIN. Yang ini setelah kita selesai men-cure kan, sini langsung saja kita bisa gunakan untuk digitasi. Oke, caranya gimana? Jadi yang pertama kita buat folder digitasi baru sendiri dulu. Nih, kita buka dari katalog. Lalu kita di sini mungkin klik kanan, new folder, bisa dinamain misalkan di digitasi. Nah, ini udah. Nah, habis itu kita buat new save file-nya. Jadi ini lagi, kita pilih yang save file. Nih, kita akan buat batas kecamatan dulu untuk wilayahnya. Di sini kita akan menggunakan wilayah kecamatan Gertasa. Kita tulis aja batas kecamatan. Lalu untuk batas kecamatan itu nanti kita pilihnya yang polyline atau yang garis. Poin itu titik dan polygon itu yang kayak permukaan gitu. Kita pilih yang polyline. Kita edit. Kemudian kita menggunakan ini notice-nya. Kita pilih oke. Kita oke-in. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Ini sudah muncul di layar ini untuk batas kecamatannya. Dan lalu kita akan digitasi. Kita cari kecamatan Gertasa. Sebentar, menemukan. Ini cuma 3. Berarti dia ada ini. Kita sentuh. Nah, ini. Nah, untuk kita tahu gimana apa aja yang digitasi, kayak ini bentuk apa itu nanti teman-teman bisa lihat di legenda yang ada di samping ini. Jadi di sini ada keterangannya, misalkan ini gambar pemukiman itu, terus buat batas kecamatan itu juga sudah ada informasi bentuknya. Nah ini namanya yang warnanya seperti ini, garis titik-titik garis titik-titik. Oke, langsung saja kita mendigitasi. Kita langsung terakhir dulu bilang seperti itu. Nah, jadi kita mau ke batas. Oke, batas kecamatan. Digitasi batas kecamatannya. Jadi garis titik-titik garis. Gitu. Nah ini misalkan ada kecamatan dari atasannya itu, buat modifikasinya ini kita bisa edit features ke kanan, terus edit features, start edit. Ini kita udah start edit. Lalu kita bahas sebentar, masih mulai. Nah, create feature, kita pilih yang berkecamatan yang plan. Kemudian kita langsung aja modifikasi satu persatu. Kita mengikuti dari sini. Dan jelasin. Ini kita digitasi. Nanti buat digitasi ini kita lakukan semuanya sampai ketemu ujungnya lagi. Jadi kita mulai dari mana sampai ketemu ujungnya lagi. Lalu kita nanti akan, nah ini misalkan sudah ketemu ujungnya. Nih, kalau sudah ketemu ujungnya lagi, nanti bisa diklik 2 kali. Seperti ini. Ini artinya kita sudah selesai membuat polyline untuk batas kecamatan. Nih,
Oke, selanjutnya tadi, setelah kita ini selesai meditasi, hasil untuk batas kecamatannya sudah selesai. Ini merupakan batas kecamatan dari, Kertasa. Oke, lanjut saja kita akan mendigitasi, yang ada di ini, di kecamatan Kertasa ini. Jadi kita harus mendigitasi semua, mulai dari pemukiman hingga jalan ataupun sungainya. Langsung saja kita mulai dari, pemukiman, kita akan digitasi pemukiman ini, untuk pemukiman ini kita gunakan yang Polyline. Oke, langsung saja caranya kita juga masih sama, bentuk katalog. Tadi kita tadi oke, terus kita klik menu save file, lalu kita tulis pemukiman. Bentuknya jangan lupa diganti dengan polygon, lalu untuk PGS-nya seperti ini. Oke, langsung saja ini sudah ada di layar kita. Oh ya, tadi untuk kecamatan kita sendiri tadi, jangan lupa untuk digitasi nanti teman-teman klik stop edit dan juga save editnya. Oke, langsung kita digitasi pemukiman. Kita stop edit dulu. Ya, kita tunggu sebentar. Kita continue. Kita beri create feature ini pemukiman polygon. Nih, sampai muncul tanda ke sini. Langsung saja kita digitasi ya teman-teman. Kita digitasi satu-satu. Buat titiknya. Oke, ya ini banyak sekali. Jadi untuk digitasi ini harus sabar. Dan ini semakin banyak titik ini biasanya akan semakin rapi. Jadi ini untuk digitasi ini bisa dilihat ada titiknya. Nah ini kalau sudah bertemu dengan titik awal tadi, nanti kita klik 2 kali. Nah, ini udah kita klik 2 kali. Hasil digitasi dari pemukiman seperti ini. Udah. Nah, kita lanjut digitasi semuanya. Kemudian ini kita digitasi satu-satu. Aja mungkin ini kita lanjut. Lanjut, lanjut. Oke, kita sebenarnya lanjut. Kita sini. Ini kita bisa lanjut lagi. Ini. Oke, ini ulangi cara yang sama untuk mendigitasi pemukiman ini. Untuk semuanya itu nanti kita akan digitasi. Oke, ini setelah kita tadi kita akan digitasi ke semuanya yang ada di sini. Ini aku juga mau kasih tahu di sini kita bisa ganti warnanya, kita sesuaikan dengan SNI-nya untuk warna pemukiman seperti apa. Ini nanti ini ada banyak sekali untuk warnanya. Nanti bisa disesuaikan dengan SNI-nya. Ini. Jadi untuk ini kita mengganti warnanya. Untuk mengganti warna di sini. Seperti itu. Lanjut kita akan digitasi ke semuanya ini. Untuk digitasinya ini nanti untuk Polyline itu batas kecamatan. Polygon ini nanti setiap penggunaan lahan itu nanti seperti kebun pemukiman, sawah dan lain-lain. Polyline lagi nanti jalan dan sungai. Lalu tapi untuk di sini nanti kita sungainya menggunakan poin saja karena kan sungai yang terdapat di sini itu sungai yang berukuran kecil. Jadi kita tidak menggunakan polyline. Terus ada poin bangunan tempat ibadah, pendidikan, makam dan lain-lain. Ya, mari kita digitasi semuanya. Lalu di proses digitasi yang panjang ini akhirnya untuk pemukiman kita sudah selesai kan. Kita lanjut tadi kita sudah mau menyelesaikan digitasi sawah kemudian lain-lain. Oke, untuk hasil ini kita sudah selesai mendigitasi. Ya untuk poin itu caranya adalah ini kita akan untuk caranya juga sama. Nanti kita dari yang paling utama aja. Lalu di sini untuk poinnya ini kita gunakan simbol-simbolnya. Ini jadi di sini kita akan sesuai SNI-nya seperti itu. Untuk hasil dari digitasinya ini seperti ini. Setelah mana ini lanjut untuk simbolnya itu bisa diklik kanan lalu properties untuk sebentar kita pilih yang simbologi. Untuk ini kita langsung saja seperti ini. Ya, nah, jadi kesimpulannya nanti teman bisa ini aja karena langsung klik teman ini. Lalu kalau teman ganti ini kita bisa sesuaikan dengan data SNI-nya yang udah kita ini punya. Misalkan kita mau cari sekolah. Oke. Ini kita cari dulu gambar yang sekolah. Nah, kita di sini. Nanti teman-teman tinggal cari di sini ada banyak sekali. Nah, ini kita juga sudah memasukkan data yang terpunya. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja untuk hal ini. Lanjut. Jadi kita akan kayak ini cara menggantinya. Teman-teman bisa cari di sini. Ada banyak untuk ada rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, setelah ini sudah digitasinya. Kalau selesai digitasi akan terbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke acara ketiga yaitu pembuatan SPL atau satuan peta lahan. Untuk satuan peta lahan ini kita nanti akan ada 3 output yang akan kita buat yaitu ada peta kemiringan, peta jenis tanah dan juga peta penggunaan lahan. Yang nantinya kita akan gabungkan dan membentuk SPL atau satuan peta lahan. Oke. Lanjut aja buat caranya gimana itu yang pertama di sini kita membuat peta kemiringan lahan dulu. Di sini kita harus memasukkan DMS-nya terlebih dahulu. Ini kita cari dulu DMS-nya.
Udah kita masukkan jumlahnya, lalu kita di sini kita mau ketik define projection di search. Oke. Ini kita pilih yang data jumlah, kita masukkan jumlahnya ke input data rasternya, ke input data set artikel ke sini. Terus untuk ini kita biografiknya 1984. Di sini kita cari yang ini yang biografi koordinat, kita klik aja ini ada banyak, teman-teman pilih yang word lalu cari yang BGS 1984, kita klik oke, udah oke, tunggu sebentar sedang proses. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah ini kita sudah berhasil untuk film projection-nya. Lalu kita akan ketik lagi di sini uh, extract by mass. Ini kita pilih, lalu kita masukkan dimensinya ke input data rasternya, input rasternya. Lalu ini kita isi kecamatan kita satu. Oke, kita aja deh. Ini kita pilih. Ini bisa di kita masukin di aja. Kalau teman-teman bisa sebentar dapat ini kita akan selesai. Ya, kita akan melakukan kita akan masukkan ke input data itu nanti kalau muncul. Sebentar ini kita kita lanjut. Nah, kita buat input raster of massnya itu kita isinya itu kecamatan ketasan. Lalu kita oke. Setelah itu kita tunggu dulu. Jadi di sini kita masukkan kecamatan ketasan. Oke. Setelah itu kita bakal lanjut tes layar canvasnya. Kita masukkan yang slope. Jadi kita cari slope. Nah, jadi setelah kita tadi ekstrak bebas, langsung kita checklist, tadi kita checklist salah satu, ini kita checklist layer canvasnya. Kemudian kita bakal lagi kita, kita cari slope. Ini yang spatial analysis.
klik. Lalu untuk hasil ekstrak bebasnya, ini kita tunggu sebentar. Oke, ini kita udah stop untuk ini. Lalu kita klik classify. Kita klik request. Kita ini kita pilih yang spatial analysis, spatial analysis. Kita klik. Lalu untuk di sini nanti kita masukkan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mungkin maaf untuk kliknya. Nah, ya di sini kita memasukkan stop tadi itu ke input data rasternya. Kita udah stop tadi. Terus kita klik classify ini kita ganti menjadi 5. Ini saja. Terus kita metodenya nama. Ini kita ganti menjadi 815. Terus 25. Terus. Oke. Ini udah. Kita benar. Cek dulu benar. Oke. Oke. Nah, setelah itu ini kita klik satu lagi custom satu poligon ini sebentar kita akan declare tadi kita masukkan dan di situ udah tunggu sebentar. Nah setelah ini kita akan ini klik restore to poligon tadi, lalu kita klik video processing terus kita dissolve. Kita akan memasukkan hasil raster poligon tadi. Terus di sini kita pilih yang record. Udah, ini kita klik OK. Oke, ini udah selesai di dissolve. Lalu kita klik kanan ini open attribute table. Terus klik nah, kita open attribute table. Optionnya kita ganti add file, lalu di sini kita ganti menjadi text, terus kita tulis pengiriman kita teks, terus habis itu kita oke. Terus kita isi tadi, nah kita isi 0 sampai 8. Kita edit dulu. Oke, nanti kita ganti sesuai dengan untuk pengirimannya tadi sesuai dengan kelasnya tadi 0 sampai 8%, 15 sampai 15%, seperti itu. Ini di sini kita ganti. Lalu kalau sudah, nanti kita klik stop edit dan juga save edit. Oke, kita tadi buka di ini. Itu kita connect attribute table, kita ganti connect attribute table-nya. Ini di sini kita tulis stop edit dulu. Continue. Nah, di sini kita tulis 0 sampai 8 persen, terus yang kedua ini 8 sampai 15%, 15 sampai 5%. Terus habis itu 25 sampai 45%. Di sini akhir 45 sampai 100%. Ya, ini kita klik kalau tadi stop dan di save edit. Stop. Jadi untuk yes edit, save edit. Ini sudah. Kemudian kita di solve lagi. Teman-teman, kita di solve lagi. Kita di solve lagi dengan search. Salah. Jadi di solve yang di video processing kita cari di solve. Lalu kita memasukkan lagi ini punya ini. Itu udah.
kita pilih kemiringan. Lalu setelah itu kita klik oke kan saja. Dah, tunggu sebentar. Ya, ini kita selesai di solve. Lalu kita klik kanan. Kemudian kita buka properties. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita klik yang general. Lalu di sini kita rename jadi peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng. Udah, kita apply. Udah. Nah, habis itu kita klik simbologinya. Simbologi. Di sini value field-nya. Kategorisnya ini yang unique values. Ini terus kita pilih yang kemiringan. Terus yang ininya ini kita tambahin. Ini buat warnanya ini bisa dipilih. Ini juga bisa. Nah, lalu ini kan sudah jadi. Kemudian kita apply. Lalu kita oke kan sudah. Ini untuk peta kemiringan. Warnanya bisa diubah sesuai keinginan saja. Kita bisa peta kemiringannya sudah jadi seperti ini peta kemiringan yang perlu kita buat. Dan kita mau ganti dulu warnanya. Kita properties kalau buat ganti warna nanti bisa di simbologinya. Ini kita pakai yang apply. Oke. Oke, kita tadi sorry kita tadi lupa untuk memindahkan ini. Kita harus atur dulu yang pertama kedua itu. Jadi di sini yang digit unique values-nya itu bisa di kita sesuai dulu, kita urutin dulu karena ini belum urut. Jadi ini kita kasih nah ini udah apply. Oke, buat warnanya kita juga mau sebentar. Nah, di sini kita bakal pakai ini apply. Oke. Ini seperti ini peta kemiringannya yang sudah jadi. Lalu kita ada juga buat peta jenis tanah. Jadi kita lanjut untuk memasukkan ini kita membuat peta jenis tanah. Kita masukkan. Oke. Setelah itu kita akan mengklik peta jenis tanahnya. Nah, ini klik. Ini buat ininya kita yang jenis tanah baik banget. Ini kita cari yang jadi kecamatannya Petasan. Oke, kita cari lagi. Gimana itu? Lalu kita masukkan ini yang kecamatannya. Lalu kita oke saja. Oke, ini sini kita kliknya tidak bisa. Kita akan cerita dulu kenapa. Di sini kita coba lihat dulu. Oke, kita ulang lagi. Aduh. Oke, di sini tadi kita klik buat inputnya kita masukin yang jenis tanah berwarna ini. Kemudian buat klipnya ini kita kecamatan Petasan. Oke kan saja. So, ini sudah kita checklist. Ini yang udah kita klip hasilnya. Lalu kita akan klik properties. Sebentar. Lalu kita pilih yang kategoris. Kita pakainya yang ininya SKTN teman-teman. Ini lalu sudah kita klik oke saja. Kita tarik. Udah. Ini peta jenis tanahnya sudah jadi. Nanti bisa diringan jadi peta jenis tanah. Selanjutnya kita akan membuat peta penggunaan lahan. Oke, kita stop dulu. Selanjutnya kita membuat peta penggunaan lahan. Itu caranya kita masukin dulu datanya, lalu di download itu kita klik layar. Kemudian kita masukin data yang ini yang administrasi desa, masukin dulu. Setelah itu kita klik kanan open attribute table, lalu di sini kita tabel kita cari yang select attribute. Di sini kita pilih yang ini, kemudian sama dengan kita tadi munculnya 2 kali, kemudian muncul di bawah itu. Nah, misalnya dia muncul terus sama dengan kita klik unique values, kita cari misalnya ini apa gitu, ini yang nama dan ini
terus get unit values, kita cari yang batasan. Kita apply, kita apply kan. Oke, kalau sudah kita ini dulu klik kanan, kita di situ selection, situ kita create from ini ini habis itu ini kecamatan ya, habis itu kita akan untuk layer baru. Oke, berarti oke, sebentar kita remove dulu. Astaga, salah nih, kita remove tuh ya. Nah, udah ini tadi kan di open table, terus dicari yang ada opsinya tadi kan yang sebagai atribut nama mau dengan apa aja, kita values, kita cari ke batasan kan tadi. Oke, nah, di sini kita bakal nambahin administrasi kecamatannya, kita klik, kita selection, mau oke, sepertinya kita ada kesalahan, kita selection, dan dia akan terbentuk layer baru. Habis terbentuk layer baru, kanan kita data, export data, oke aja. Oke, dia untuk ada export data, oke. Maksudnya, ini kenapa bukan? Mungkin kita ulang saja untuk di sini ya, karena ini sepertinya kita ada salah tadi. Ini bentuknya tidak kecamatan batasan. Oke, kita tambahin, kita ulang dari awal. Kita menambahkan ya. Nah, habis kita temukan, kita open attribute table, kita option, select attribute, kita pilih yang nama, ini, bikin values-nya, kita cari yang batasan. Oke, kalau udah kita apply. Nah, kita apply kan udah. Habis itu, kita klik kanan, kita pilih yang habis itu kita akan selection dulu. Oh, sama ini yang di kanan. Nah, yang ini. Lalu kita pilih ini. Ini akan terbentuk layer baru. Habis itu kita klik layer baru tadi. Yang oh, tadi kan kita sudah selection. Kenapa kita nggak bisa? Oke, kita ulang lagi. Kita udah masuk data. Kita ganti jadi langsung. Ya, langsung. Oke, terus setelah itu kita klik geoprocessing. Kita klik, kita input. Tuh. Ini kita masukkan buat di sini itu yang dari KRI itu semuanya. Ada yang di sini itu kita pakainya yang lingkungan depannya. Yang pemukiman. Kita masukkan semuanya. Di situ langsung kita cari aja. Bentar. Langsung klik aja teman-teman. Di sini. Terus banyaknya. Tadi kita udah di lingkungan terbangun. Selanjutnya di vegetasi juga kita masukin semuanya. Nanti tinggal kita klik. Jadi kita akan masukin semuanya, nanti kita akan klik. Ini dan ya, semuanya kita masukin saja. Kebetulan lanjut. Masukin makhluk.
awal. Oh, ya udah. Oh, enggak deh, kita ini semuanya kita masukin buat penggunaan bahannya sama ada ini lanjut kita semuanya akan masukin tadi itu satu-satu. Ya kita yang kita selam ini ada prosesnya seperti ini klik klik kita sorry ini perkebunan ini juga terus kita yang ini kita klik juga ladang ini ada yang bolong ini berarti kita ini ada yang belum kita masukkan. Oh, ya, kita udah kita mau udah mungkin di sini itu zona kosong. Hmm, di sini itu kita cari yang ada teman-teman ini kalau udah di agree nanti kita lanjutkan sebentar kita pause dulu. Oke kita setelah kita masukkan semua kita klik semua ini juga bisa kita rename teman-teman buat rename ini kita bisa rename ya besok aja kayak gini contohnya penggunaan oke langsung aja seperti ini nanti ini bisa diklik semuanya diklik di rename lalu setelah itu kita akan merge dulu datanya buat kita jadiin satu tujuannya nih kita klik merge lalu kita akan masukkan semuanya ini dulu sudah masih mau ini tadi sampai mana misteri semua seperti ini udah tanpa kecampurannya kalau udah oke kan aja tunggu dulu terusnya oke kita sudah berhasil untuk merge ini lalu hasil dari merge tadi kita kemudian di dissolve di geoprocessing lanjut kita dissolve kita dissolve habis itu uh, kita pilih yang merge kita menggunakannya ini juga sudah jadi lalu kita bakal membuat SPL kan lanjut membuat SPL dulu dan lanjut teman-teman kita bakal membuat SPL-nya itu kita mau intersect dulu semuanya jadi nanti kita gabungin dari peta penggunaan lahan kemudian kita cek tanahnya kita masukkan terus juga pemilihan lereng kita juga masuk kita pakai nah masih di intersect dari yang baru episode kita pilihnya kemudian kita ada di simbol lagi
Jadi kita hmm, prioritize, enggak, kita simpan ke yang kategoris, yang Univarius. Terus kemudian Univarius tidak unggul. Ya, teman-teman kita lanjut pada cara keempat yaitu visualisasi data 3D, data spasial 3D. Kita lanjut, kita atur lembar kerja kita dulu. Kita atur sistem koordinatnya. Kemudian kita pilih koordinat sistem. Lalu yang geografik koordinat, kita pilih yang Word. Kita pilih yang WG 1984. Lalu kita apply, kita oke. Dah, lanjut kita masukin data. Kita masukin data Demnasnya. Demnasnya. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke acara keempat, yaitu visualisasi data spatial 3D. Yang pertama, kita akan mengatur lembar kerja kita, yaitu sistem koordinatnya. Itu kita pilih yang bagi 1984. Nah, oke, kita apply. Lalu kita mau menambahkan data ini, data Demnasnya. Kita tambahin sebentar. Kita cari dulu buat lokasi penyimpanan data Demnas. Itu ada di mana? Dem. Buat data-data itu kita taruh di ini. Kita masukin satu persatu. Ini kita yang 62. Kita lanjut yang 34. Mungkin bisa dicek juga buat kelengkapan data-datanya. Kita tambah lagi ini. Eh, kita add data. Terus ketiga itu satu tiga empat lima. Kita tambahkan lagi 7, 6. Kita Oke, kita sudah berhasil memasukkan data Dimnasnya. Lalu kita akan search. Kita akan klik mosaic to new raster. Kita klik. Oke, kita tunggu sebentar.
masuk inputnya. Location-nya kita taruh di ini, apakah bisa? Kita taruh di SIG tadi yang 3D. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja setelahnya ini. Setelah berhasil di itunya raster, nanti kita akan mengubah floatingnya. Ini kita ini ke base height floating new custom, lalu nanti diganti 0,00002. Ini ada 4. Kalau udah uh, jadi jadinya seperti ini. Ini adalah peta yang udah dibuat, yang udah di 3D di Pulau Obi. Ini terkait uh, tentang alam nya dari Pulau Obi. Ini visualisasi datanya. Dia akan berbentuk. Oke. Pencet dulu. Oke, ini kita udah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke acara kelima, yaitu layouting peta. Di sini kita akan layout, atau di sini tuh itu nanti untuk memberikan keterangan-keterangan dari yang ada di peta ini. Oke, langsung aja di sini kita beralih ke layout view. Ini yang di bagian kiri, ini yang kecil layout view. Lalu kita akan memilih kertas yang kita gunakan itu berukuran A3, dan kita pengennya yang landscape. Ini tarik aja. Oke, sip. Dah, terus kita langsung oke kan saja. Ini kita nanti bisa atur sesuai yang kita mau ya. Kita atur, misalkan seperti ini. Duh. Ini lalu ini nanti buat itu bisa diatur juga. Kita coba contoh. Oke, enggak. Ini kita agak geser. Ya, misalkan seperti ini, guys, satunya. Lalu di sini kita mau nambahin kotak-kotak ya, buat kita nulis. Jadi di sini nanti itu tuh akan berisi seperti keterangan petanya, ada identitas kita juga di sini, identitas maksudnya. Nanti nanti caranya tuh ini yang kotak ini, yang rectangle kita pencet, kita taruh aja di sini. Oke, ini agak ngelek sedikit. Nih, seperti ini nanti kita bisa ubah dulu colornya yang ini. So, ini colornya kita ganti warnanya untuk color. Buat outline-nya kita hitam, kita apply, kita oke kan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan dengan yang kita mau.
Contohnya ini bisa kita tarik, gedein, kecilin tuh bisa banget. Oh ya, di sini juga ada fitur penggaris teman-teman. Penggaris ini buat biar rapi. Kalau biar ini kan nggak pas nih, bisa digunain penggaris. Misalkan seperti ini, kayak ada di dunia itu nanti bisa disesuaikan biar rapi. Gitu. Nah, gimana caranya nanti buat nulis? Buat nulisnya itu, nah itu teman-teman bisa klik yang ini, yang teks. Nanti teman-teman kita klik terus kita kasih di sini, kita tulis. Review. Kita tulis peta, satuan peta lahan sama peta. Ini di sini buat font, ukuran font dan lain-lain bisa diganti juga. eh Bisa disesuaikan dengan yang kalian mau. Ini misalkan kita ganti Times New Roman, jadi kita ganti ini kita mau di put gitu. Oke, oke, nah ini aku ganti tadi yang Times New Roman itu ganti ukurannya juga 11 20. Kita oke, dah habis itu aku buat ya. Ganti lagi kita apply aja deh. Ini ke bawah udah, oh kita apply tadi. So sorry, Times New Roman ukurannya di sini 11 kita udah oke aja. Apply. Oke, misalkan seperti ini, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran layoutnya. Terus ini kekecilan juga nanti kita ubah. Coba kumpul. Oke, kita kumpul. Nah ini misalkan seperti ini. Terus di sini nanti dikasih logo instansi logo UNS. Misalkan coba kita cari dulu. Buat logonya, ini ada logo lagi. Bisa disesuaikan saja. So, ini bentuknya seperti ini. Oke, langsung nanti kita buat juga ada basemap dan lain-lain. Oke, di sini kita juga mau munculin grid dulu. Ya, mungkin di sini tentang grid dulu aja. Cara gimana? Ini caranya kita klik kanan, lalu properties. Ya, propertiesnya. Kita pilih yang grid. Ini kita pilih yang new grid. Yang reticular, next. Di sini kita pakai yang ini. Next aja. Next. 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 Terus kita buat. Ini contohnya itu seperti ini. Oh ya, buat ini tuh bisa diubah. Nih, kita coba ubah dulu. Tadi kita hmm, untuk menunjukkan grid kayak gitu. Terus juga ada grid yang tricks yang bentuknya ini. Next. Next aja. Next. Ya, ini untuk grid yang misalnya itu yang teman-teman klik seperti itu. Lalu di sini ada juga base map ya teman-teman. Oh ya, untuk lebih indah juga kita beri kotaknya. Misalkan ini kita masukin aja ke sini. Ini kita desain aja teman-teman. Kita ganti warnanya menjadi warna yang color. Sininya juga yang hitam. Right. Oke. Nah, di sini itu uh, kalau mau insert di sini ini yang mau kita masukin. Misalkan ini juga tinggal di sini. Ini kita masukin dulu. Ini kita bisa atur juga bisa jadi 2 atau jadi berapa. Ini papan tuh yang kayak gini teman-teman. Ini bisa jadi 2, jadi 3 itu juga bisa. Kalau nah, sini kita pengen coba nih jadi ini kita ganti ya enggak. Terus kita kayak ini nanti tuh, nah ini bisa disesuaikan aja, bisa 2, bisa 3 gitu. Ini contohnya 2. Ini. Bahkan seperti ini untuk bagian-bagiannya bisa disesuaikan lagi. Terus juga ada buat base map-nya, munculin base map juga. Ini nanti di sini masih ada identitas, terus ada skala juga. Nanti kita kasih contoh buat gimana cara munculinnya. Di sini kita mau yang base map dulu aja. Yang base map, mungkin kita mau ubah dulu warnanya ini biasa. Right. Nah di sini itu cara munculinnya. Base map.
Ini harus ada sambungan juga karena nanti itu nggak muncul. Tadi itu nggak kita ulang dulu. Nah, ini ya kita tunggu dulu. Kita pilihnya yang ini jadi ini karena sebelumnya ada bentuknya jadi lama. Aduh, ternyata itu bukan di situ. Oke, ini bukan di situ ya. Jadi di yang tadi yang kecil. Jadi kita hapus dulu. Ini maaf. Masukin besok. Ada. Pilih. Itu aja. Hmm. Oh, hmm. Nah, tadi buat mencari beres itu aja tuh ya. Terus kita juga belajar tentang kita munculin uh, merge kalau kompas ini bisa untuk sesuai apa yang teman mau. Nih, kalau ini bagus ya. Ini aja kita oke kan. Kita ketik. Nih, ini bisa dikecilin, bisa digedein teman-teman. Disesuaikan saja. Lanjut buat ini. Ya, misalkan belum taruh situ boleh. Oh ya, ini aku lupa skalanya. Ini kan di sini komponen-komponennya itu juga ada sumber peta itu yang kayak peta jenis tanah itu nanti tinggal tulis aja di sini. Terus yang peta jenis tanah, terus kemudian peta dan itu tinggal ditulis aja teman-teman. Nanti habis itu buat munculin skala itu tuh scale scale teksnya eh ini kan so, itu kan ya ini akan ini untuk font juga bisa diganti di sini. Di, eh ini buat font-nya nanti bisa disesuaikan. Nah ini kalau scale teksnya atau scale barnya itu caranya juga di situ. Ini ada scale bar, tinggal dipilih saja yang misalkan yang ini ya. Terus hmm, ini cara bentukannya itu seperti ini. Sudah semua guys. Jadi komponen-komponennya itu nanti tinggal diisi aja. Kalau jadi mungkin sebutin aja guys. Terus ada ini ya. Kita tutup dulu. Oke teman-teman, setelah kita uh, tadi proses yang panjang ya, kita udah kasih agenda, terus kita ini masukin sumbernya, ini akhirnya jadi uh, untuk layoutnya ya. Ini kita udah lengkap nih untuk logonya, terus judul segala macam nih, base mapnya tadi yang tadi aku contohin base map. Kemudian ada identitas, lalu di sini ada sumber petanya yang kita gunain. Nah ini sumber peta, terus ada sistem koordinatnya juga. Nih jadilah peta SPL. Oke, di sini di acara 5 ini ada 2 output ya teman-teman. Jadi untuk routingnya itu dari peta jenis peta satuan peta lahan atau SPL atau dan juga peta administrasi yaitu hasil pendigitasian kita. Oke. Mungkin kita langsung aja lihat hasil dari routing digitasi kita. Oke, kita lanjutkan untuk ini tadi untuk hasil routing dari peta administrasi atau hasil digitasi kita ini udah lengkap ya teman-teman, udah ada logo, judulnya, base mapnya, agendanya, kemudian di sini juga ada sumbernya, lalu ada sistem koordinat yang udah lengkap semuanya, skala dan juga skala teks skala bar konkretnya juga sudah. Nih hasil dari setting digitasi kita. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Di sini ada kita sudah lalui 5 acara. Oke, terima kasih, bye bye semuanya.